Disiarkan langsung dari Masjid Kaum Muslimin Air Haji. Inilah Radio Dem Air Haji 105,7 FM Media Dakwah Islam. Atau kita ini antara karena sok di depan ada yang kosong hisab, sehingga orang yang tersebut memberikan izin kepadanya untuk lewat, dan dia tidak merasa tersakiti oleh kelakuan sahabat ini, maka ini tidak dilarang. Walaupun itu pada saat khatib, sehingga Syekh Muhammad SAW menyatakan, sehingga seorang imam Jumat, khatib Jumat yang datang di saat jamaah tabur di masjid, lalu dia datang dari lewat belakang, maka tidak dilarang bagi si khatib tersebut, si imam tersebut untuk berjalan ke depan, karena setiap orang telah memahami kalau khatib itu tempat duduknya di mana? Di depan. Imam itu tempat duduknya di depan. Dan memang sunnahnya imam atau khatib itu datangnya belakangan. Ya, beda dengan tempat kita sedang. Biasanya mana yang lebih dulu datang? Lebih dulu datang imam atau khatib. Imam atau khatib sudah duduk di masjid, sementara makmumnya banyak yang berdatang. Sehingga yang menunggu si khatib, yang tunggu makmum. Maka yang benar tidak. Yang benar adalah yang menunggu itu makmum dan yang ditunggu itu. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat? La taqumu hatta tahu. Jangan kalian berdiri untuk sholat sampai kalian melihat aku datang. Maka dahulu di zaman Nabi SAW, iqamat itu tidak ditegakkan sampai Nabi SAW imam datang. Banyak riwayat menceritakan adalah sholat isya. Kalau sholat isya itu para sahabat telah menunggu sekian lama, bahkan ada yang sudah tidur. Kemudian Umar bin Khattab keluar dan memanggil Nabi SAW dari depan, ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anak dan istri kita telah tidur. Kita belum dikasih isya. Baru setelahnya Nabi SAW keluar, kemudian Nabi menyatakan, kalaulah seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka sungguh ini waktu yang paling utama untuk sholat isya, itu di bagian terakhirnya. Ya, di bagian terakhirnya. Nah, ini antara contoh potret sholat berjamaah di zaman Nabi SAW. Maka imam atau si khatib memang dia datang di saat pelaksanaan sholat sudah hendak dimulai. Ya, pelaksanaan sholat Jumat hendak dimulai, khutbah sudah hendak dimulai. Sehingga dalam khatib Jumat kemudian langsung naik atas mimbar, si muadzin langsung mengumandangkan, dan maka tentu di saat imam Jumat, khatib Jumat itu datang, dia akan menuju ke depan dengan melangkahi pundak jamaah. Apakah si imam yang dari belakang maju ke depan melangkahi pundak jamaahnya dimasuk dalam karaman tadi? Kata Syekh Muhammad tidak. Kenapa tidak? Karena jamaahnya telah memahami bahwa tempat duduknya imam itu bukan di belakang tapi di depan. Sehingga dengan berjalannya si makmum dari belakang depan, jamaahnya tidak merasa tersakiti, sehingga tidak diharamkan. Mana dia yang diharamkan? Tak kala berjalan yang akan menyakiti saudaranya. Paham ya? Baik. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, tidak boleh menyuruh orang lain untuk berdiri, untuk pindah dari tempat duduknya agar dia bisa duduk di tempat tersebut. Ya, tidak boleh menyuruh orang lain berdiri atau menyuruh orang lain untuk pindah agar dia duduk di tempat tersebut. Ini tidak boleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak boleh, janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain untuk berdiri, untuk pindah dari tempat duduknya, thumma yajlisu bih, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ya. Maka para ulama kita menjelaskan bahkan jika seandainya tempat tersebut kosong, kemudian kita isi kekosongan tersebut, ternyata tempat yang kosong tadi telah ada pemiliknya, namun pemiliknya lantaran karena ada uzur dia keluar, misalnya batal wudunya, keluar ya pergi berwudu, maka tak kalah dia telah kembali lalu mendapati tempat duduknya telah diisi orang-orang lain, maka orang tersebut berhak untuk meminta orang tersebut pindah mencari tempat yang lain. Kenapa? Karena dia jauh lebih berhak terhadap tempat tersebut ketimbang orang yang kedua tadi. Ya, sebutkan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Apa kata Nabi SAW? Idza qama ahadukum min majlisin, apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, thumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat duduknya tadi, fa huwa ahaq bihi, maka dia lebih berhak terhadap tempat duduk tersebut ketimbang orang lain. Dia lebih berhak terhadap tempat duduk tersebut ketimbang orang lain. Maka hendaknya orang yang kedua, apalagi kalau seandainya itu adalah kita, ya, kita datang lambat, kita melihat di situ ada yang kosong, kita duduk di tempat tersebut, datang orangnya menyatakan, Pak, mohon maaf ini tadi tempat saya keluar karena wudhu saya batal. Maka orang yang mengerti dengan ada mendatangi sholat Jumat, hadap menghadiri sholat Jumat, dia harus berdiri dan mencari tempat yang lain, karena orang tadi lebih berhak terhadap tempat tersebut. Maka ini dia adab-adab yang harus kita perhatikan. Pada kalau seandainya kita mengabaikan adab ini, maka akan mengurangi bobot pahala ibadah Jumat kita. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ini berlaku secara umum. Sebentar. Ini berlaku secara umum. Apa maksudnya berlaku secara umum? Tidak hanya berlaku pada sholat Jumat saja, akan tapi itu berlaku pada setiap majlis yang ada. Majlis ilmu seperti ini, acara tabligh akbar, orang datang ramai karena yang datang saja Ustaz Kibar, Syafiq Reza Salama datang ramai, cari tempat dulu, alangkah sulitnya. Lantaran karena kita ada uzur, ya, kita mau buang air kecil, buang air besar, maka kita keluar, kita tinggalkan tempat duduk kita. Tidak. Kalau seandainya ada orang yang duduk di tempat tersebut, maka tak kalah kita berhak meminta kepadanya untuk cari tempat yang lain, kita di tempat saya. Ya. Kemudian dia bilang, apa buktinya Anda duduk di sini tadi sebelumnya? Hah? Gimana caranya? Tanyakan sama sebelah. Kata sebelah, saya tahu. Terjadi check up. Terus gimana caranya? Maka boleh, ya, biasa ya, kita lihat ikhwan-ikhwan kita, ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, biasanya dia tinggalkan barangnya di tasnya, pejinya, atau minta teman sebelah tolong jaga tempat saya. Betul tidak? Kalau saat ini sudah ada di teman, maaf itu peji saya. Bisa menyuruh dia, 5 orang teman. Ya. Baik, maka ini berlaku tidak hanya menghadiri sholat Jumat, tapi menghadiri majelis yang lain juga. Ya, maka perhatikan bagaimana dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghadiri majelisnya Nabi
idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Dahulu kami tak kalah mendatangi majlis Nabi SAW untuk belajar menuntut ilmu, ya, kami akan berhenti sampai di mana kami bisa berjalan. Ke sini jalan, ini udah penuh, itu akan terangkat dari diri dan berkurang keberkahan. Sehingga orang-orang yang tidak memperhatikan adab dalam mendatangi majlis ilmu, dalam menuntut ilmu, kita mendapati orang yang sudah bertahun-tahun duduk di majelis ilmu namun tak terlihat dampak dari ilmu yang dia tuntut tersebut. Betul atau tidak? Ini dia di antaranya. Tidak perhatikan adab. Sehingga banyak untayan kalimat dari para salaf kita dulu, para ulama kita terdahulu. Kami dahulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Bayangkan ya. Kami dahulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kalau seandainya mereka mempelajari ilmu itu 10 tahun, maka mereka mempelajari adab 10 tahun sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak memperhatikan adab, tak kalah menuntut ilmu, tak kalah mempelajari ilmu, ya, maka yang seharusnya dia mendapatkan keberkahan ilmu tersebut, namun lantaran karena melanggar adab tersebut, maka berkurang apalagi terangkat keberkahan ilmunya. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Taimin mengatakan berikutnya, ya, adab ini berlaku untuk setiap orang. Artinya ini juga berlaku untuk anak-anak. Anak-anak yang sudah mengerti dengan cara sholat, ya, anak-anak yang masih lari-lari tentu tidak masuk hitungan di sini. Ya, anak-anak yang dulu yang dia sudah mengerti bagaimana mendengar khutbah Jumat, bagaimana cara sholat Jumat dia sudah mengerti. Lalu anak-anak tersebut memilih duduk di saf terdepan. Ya. Kemudian lantaran karena kita sudah putih kepalanya, sudah panjang tenggoknya, kemudian kita katakan, anak-anak belakang. Ikan sedangkan anak-anak belakang. Disuruh anak-anak mundur ke belakang, kemudian dia duduk pada anak tersebut. Padahal anak ini kali sudah setengah jam, sudah hampir 1 jam dia duluan untuk mendapatkan duduk di tempat yang saf terdepan. Betul atau tidak? Maka larangan tersebut ini berlaku baik untuk anak-anak sekalipun, kata Syekh Muhammad SAW. Nabi SAW menyatakan tadi, la yuqimur rajulu rajula min majlisi itu ayat ini sufi. Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ini berlaku untuk anak-anak sekalipun. Ya. Maka ada beberapa mudarat yang akan terjadi kalau seandainya kita menyepelekan anak kecil, menyuruh anak-anak ke belakang, kemudian kita duduk di tempat yang telah dia jaga dari awal tadi. Di antara mudaratnya adalah anak tersebut nanti akan merasa kecewa. Mentang-mentang anak-anak, ya, sudah dari tadi duduk di situ, kita disuruhnya mundur belakang. Nah, kemudian dia malas datang ke masjid, malas untuk mendatangi majelis ilmu, dan seterusnya. Biasanya orang-orang yang tidak memahami faedah ini menyuruh anak-anak itu mundur ke belakang, kemudian menyuruh anak-anak itu sholat satu geng dengan teman-temannya. Nah, ini akan menjadikan mereka berisik ketika sholat. Barangkali anak yang duduk di depan tadi bagus sebetulnya, namun karena dikumpul dengan temannya tidak betul sholatnya, maka ketika sholat dia diajak teman ngobrol, diinjak-injakkan di mana, kemudian dia bergelut, akhirnya terpancing teman yang baik tadi. Rusak jadinya sholat jemaah. Ribi anak di belakang, baru selesai sholat apa kecil apa-apa, tidak pandai kalian menjaga sholat. Jangan sholat besok saja lagi. Akhirnya anak-anak datang saja. Tidak ada rasa ketertarikan, rasa cintanya dengan rumah Allah, karena sikap kita yang tidak benar dalam masalah ini.
Maka tidak ditemukan dalil yang menjelaskan bahwasanya soft putus lantaran diisi oleh anak-anak. Kan ini biasanya dalil terbesarnya orang tua-tua kita, anak di belakang. Kenapa? Putus soft dunia. Ya, kalau anak isi. Padahal kalau seandainya kita melihat alangkah banyak dahulu. Ya. Sahabat Nabi SAW yang masih kecil-kecil. Ya, sahabat Nabi SAW masih kecil-kecil. Ibnu Abbas itu sahabat kecil. Abdullah bin Mas'ud sahabat kecil. Bahkan riwayat yang barangkali sempat kita sampaikan di sini, dahulu nama Nabi SAW ada sebuah kaum yang diimami oleh anak kecil yang penuh balik. Lantaran karena anak tersebut adalah orang yang paling banyak amalan dari sekian banyak orang di kaum tersebut. Dan Nabi menyatakan, "Li'um al-qaum aqra'u bi kitabillah." Hendaknya mengimami sebuah kaum itu adalah yang paling aqra'. Siapa maksud paling aqra'? Paling banyak amalannya dan bagus-bagusnya. Kemudian kata pemuka kaum tersebut, tidak ada yang paling banyak amalannya kata Nabi kecuali anak kecil ini. Jadilah anak kecil tersebut imam untuk kaum. Ya, bayangkan anak kecil jadi imam. Kalau seandainya putus, apakah mungkin dijadikan anak kecil sebagai imam? Ya, baik. Maka hendaknya ini kita perhatikan yang seperti ini. Kemudian namun ada sebahagian para ulama mengecualikan posisi yang berada di belakang imam. Ini memang ada sebagian ulama di mana kalau seandainya posisi yang berada di belakang imam itu diisi oleh anak-anak, ya, yang baru balik, yang tidak mengerti tentang hukum sholat berjamaah, maka boleh untuk posisi ini disuruh anak kecil tersebut untuk pindah. Ya. Karena Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Hendaknya orang yang berada di belakang, kata Nabi SAW, ulul ahlam, orang yang sudah balik, orang yang sudah balik, wan nuha, orang yang memiliki keilmuan agama, memiliki fikih, memiliki ilmu agama. Maka dengan ungkapan Nabi SAW seperti ini, anak kecil berarti tidak tepat pada posisi berdirinya di belakang imam. Nah, sekali lagi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membantah pendapat ini dengan menyatakan bahwa tidak terdapat di dalam hadis ini larangan bagi anak kecil untuk berdiri di belakang imam. Karena hadis ini hanya berisi motivasi untuk orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah baik dan yang memiliki ilmu agama untuk segera mendapatkan posisi di belakang imam, karena mereka lebih berhak untuk berdiri di belakang imam tersebut. Ini yang berisi motivasi, anjuran. Namun kalau seandainya orang lebih mudah hanya lambat atau dia tidak tanggap mendapati posisi di belakang imam, dan itu posisi yang paling layak bagi mereka, dan itu posisi yang paling afdal. Sof yang paling utama mana? Yang paling depan. Dan sof yang paling terdepan itu yang paling utama di mana? Di belakang imam. Maka tadi ini diisi oleh orang dewasa dan orang yang sudah memiliki keilmuan. Ini hanya bersifat motivasi, katanya. Ya. Dan tidak ada besi larangan bagi anak yang belum balik. Ini merupakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wallahu ta'ala a'lam. Terus kemana Ustaz? Ya, kami bagaimanapun sampai sekarang masih khawatir juga karena kita punya anak-anak ya SDIT. Malu SDIT itu. Dia sekitar 20 menit sebelum azan zuhur itu, bahkan 30 menit mereka sudah disuruh ke masjid semua. Untuk apa? Untuk merajakan hafalan di 30 itu. Suruh masih ambil duduk, suruh. Sama mereka mengambil duduk top terdepan, yang pas semua dulu kan, bukan depan.
Sementara jamaah itu kapan datangnya? Setelah azan berkumandang. Azan berkumandang, sholat zuhur baru datang jamaah, betul tidak? Ketika dia lihat sama ada penuh, sampai dia ada penuh, sampai ketika sisa dikit lagi, kan itu. Baik. Terus gimana? Posisi belakang imam tadi gimana? Kami sendiri pun sampai sekarang, ya, karena melihat maslahat yang ada. Karena kalau seandainya imamnya nanti batal wudunya, dia khawatirkan orang anak-anak yang berdiri di belakang imam tidak bisa tahu apa yang harus dia perbuat, tidak terjadi kekacauan, betul tidak? Maka saya paham kepada anak, posisi di belakang imam harus dikosongkan untuk ustaz. Saya kami pahamkan anak seperti ini. Karena nanti kalau batal wudu imamnya, salah imamnya, kalian bisa untuk melanjutkan atau membetulkan. Ya. Ini sampai sekarang kami mengamalkan pada prinsip. Ada ketika menghadiri sholat Jumat adalah jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini telah berulang-ulang kita sampaikan ya. Namun karena momen sekarang pembahasan tentang adab mendatangi sholat Jumat, adab menghadiri sholat Jumat dibahas sekali lagi. Jangan langsung duduk sampai ke masjid, jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat sebelumnya. Kecuali sholat 2 rakaat sebelumnya, ya. Bahkan tetap kita disyaratkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk, walaupun ketika itu khatib sedang berkhutbah, ya. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan dakhala al-masjid fajalasa wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, langsung dia duduk. Sementara Nabi ketika itu sedang berkhutbah di atas mimbar. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, as-salaita, apakah anda telah sholat? Nabi sedang berkhutbah, langsung ditegur oleh Nabi, apakah anda telah sholat? Qala la. Orang tersebut jawab, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qum wasalli rak'atain, bangun sholat 2 rakaat. Ya. Ini hadis ini terdapat penekanan akan sangat disyariatkan bagi kita untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Di mana ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah, dan kita mengerti bahwa mendengarkan khatib berkhutbah itu hukumnya wajib. Ya, saking wajibnya orang berbicara di saat khatib berkhutbah tidak boleh berikutnya nanti. Wajibkan mendengarkan khutbah. Walaupun demikian ternyata orang yang datang masbuk, yang terlambat, yang baru masuk tadi, dan Nabi sedang berkhutbah, tetap Nabi SAW perintahkan orang tersebut untuk mendekatkan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Mendekatkan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Muncul permasalahan, apakah sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib? Mengingat sholat dan mengingat mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya juga wajib. Ya. Apakah mungkin amalan sunnah bisa mengalahkan amalan wajib? Tidak. Terus gimana maksudnya? Kan mendengarkan khutbah, Nabi sedang berkhutbah, duduk dia, ya kan? Tetap Nabi perintahkan dia untuk sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Berarti ada orang yang terpalingkan dari amalan wajib. Apakah mungkin amalan sunnah bisa memalingkan orang dari amalan wajib? Lantaran meninggalkan sunnah dia boleh, lantaran mengamalkan sunnah dia meninggalkan amalan wajib. Iya, sebagian para ulama menyatakan berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama menyatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu wajib. Karena tidak akan mungkin amalan wajib bisa ditinggalkan kecuali lantaran karena amalan wajib juga, bukan amalan sunnah. Namun sebagaimana telah kita sampaikan, ya, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan
sebuah kewajiban. Dari apa? Dari apa? Kalau dalil-dalil itu nak ngerti kami Ustaz. Nah itu dia, belajar ilmu agama itu sebenarnya itu impian. Kita pernah sampaikan, martabat orang mempelajari ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang pertama mukallid namanya. Kemudian baru setelah yang boleh ilmu. Kemudian baru mujtahid. Seseorang akan masih pada level dasar ini, mukallid, hanya ngekor saja. Ketika dia tidak mengetahui sumber hukumnya, tidak mengetahui sumber hukumnya. Ketika ditanyakan apa hukum sholat tahiyat masjid, jawabnya sunnah. Kenapa dia sunnah? Anda tahu apa? Pokoknya sunnah. Itu namanya valid. Kecil ustaz sunnah. Selama kita masih seperti itu gaya kita masih dalam level dasar. Masih level dasar. Tapi lumayan lah. Ya, kita mana belajar sama sekali. Tapi itu masih level dasar. Tapi ketika dia mampu, dia sunnah. Karena ya, ada hadis yang menyatakan, tak ada orang bertanya, seseorang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang Islam. Nabi SAW menyebutkan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian orang tersebut menyatakan lagi, hal alayya ghairaha, apakah ada kewajiban salat yang lain ya Rasulullah selain daripada itu? Nabi menyatakan la ilaha illallah, tidak, kecuali hanya salat sunnah. Berarti selain dari salat 5 waktu, salat sunnah. Salat tahiyatul masjid sunnah, karena dia tidak termasuk salat 5 waktu. Lah naik levelnya. Tidak boleh mukallid tapi sudah thalabul ilm. Ya, kita, kami dan orang yang seperti tadi itu masih di level pertengahan thalabul ilm. Nanti setelah dia belajar segala macam, tapi syarat-syarat mujtahid baru dia nanti levelnya mujtahid. Yang kalaupun salah beristihadnya tetap dapat pahala 1. Kalau betul dapat pahala 2. Ini yang mujtahid. Siapa yang mujtahid? Syaratnya Masya Allah hafal sekian ribu hadis. Ya. Al-Quran 30 juz otomatis dalam kepala. Bukan juz 30 ya, 30 juz. Maka mujtahid itu berat. Kita masih ngekor. Kita pola boleh. Tidak hanya sebatas ngekor saja, tapi sudah tahu kenapa ini hukumnya ini. Oh ternyata ini dalilnya. Kenapa hukumnya ini? Oh ternyata ini cara pendalilannya. Ini sudah pola boleh. Maka Bapak bisa jadi datang ke majelis ilmu sudah bertahun-tahun, sudah penuh buku isi 100 itu, ya. Tapi ketika ditanya kenapa hukumnya ini, jawabannya entar. Pokoknya kece ustaz tak itu. Masih levelnya level dasar, mukallid. Sampai kapan level itu dipertahankan? Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada apa-apa, jangan bersedih ya. 5 orang yang beramal namun tidak ada ilmu sama sekali. Orang beramal tidak ada ilmu itu bahaya sekali. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan hadis kita sebutkan tadi, berarti salat tahiyatul masjid itu bukan wajib, tapi dia sunnah muakkadah. Amalan sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Lalu bagaimana? Apakah memang bisa salat sunnah itu bisa mengalahkan amalan wajib? Ya, kata Syekh. Lalu bagaimana posisi orang yang salat di saat khatib sedang khutbah tadi? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan dia melaksanakan amalan sunnah di salat tahiyatul masjid, bukan berarti dia meninggalkan kewajiban mendengarkan khutbah. Bukan berarti dia meninggalkan kewajiban mendengarkan khutbah. Karena dalam posisi sholat pun dia masih bisa mendengar khatib berkhutbah. Ya. Dan memang seperti ini sholat. Jangan sampai dipahami orang yang tidak kusuk sholatnya besar. Baik itu pasti terdengar khatib berkhutbah dia. Kenapa? Karena yang sebanyak kusuk dalam sholat itu lableng saja, tidak ada lagi ya suara-suara yang lain yang terdengar, kecuali hanya bacaan dia, diskusi dia dengan Allah.
Ini baru khusyuk. Ini ya, ini salah dalam memahami makna khusyuk. Karena karena Nabi SAW sendiri ketika sholat itu masih mendengar bunyi tangisan bayi di belakang, betul atau tidak? Iya, masih mendengar bunyi tangisan bayi. Bahkan hadis-hadis menceritakan bahwa Nabi SAW ketika sholat pernah terganggu bacaan Nabi, betul atau tidak? Terganggu bacaan Nabi lantaran karena sahabat di belakang yang ikut membaca. Apa yang kan itu? Apakah sahabat yang membaca kira-kira dengan teriak-teriak? Tidak kan? Tapi dengan lirih. Terdengar suaranya oleh Nabi dan kacau bacaan Nabi SAW. Selesai dari sholat, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian tadi ikut membaca di belakang imam kalian. Qalu na'am. Para sahabat jawab, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan itu. Jangan kalian ikut membaca di belakang imam kalian di saat imam kalian menjaharkan, mengeraskan bacaannya, kecuali hanya untuk bacaan surat Al-Fatihah. Dilarang oleh Nabi. Ini menjelaskan bahwa Nabi SAW sholat masih mendengar bacaan sahabat, masih mendengar bunyi tangisan bayi. Apakah kita menuduh sholat Nabi khusyuk? Tidak khusyuk sholat Nabi. Apa itu? Masih tadanga bunyi bacaan sahabat, masih tadanga bunyi tangisan bayi. Tentu tidak. Maka semua pikir luar besar orang memahami yang khusyuk itu yang mana-mana blank. Tidak ada lagi pikirannya tadanga yang lain. Ada patri namanya dekat telinganya. Tidak tadanga dia. Kan juga kan? Pemahaman sebagian orang ini salah. Itu bukan khusyuk pingsan atau tidur dia. Atau gimana makna khusyuk? Makna khusyuk adalah di mana apa yang diucapkan oleh lisannya itu sesuai dengan di hatinya. Hati dan lisannya bersatu. Ketika ucapan lisannya alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, itu yang dipikirkan oleh hatinya, itu terbetik dalam hatinya, di mana dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam. Nah, bersatu dua itu itulah orang yang khusyuk. Tapi kalau mulutnya ngecelain, hatinya tamang-tamang yang lain, nah ini bukan orang yang khusyuk. Dengan demikian, orang yang sholat tahiyatul masjid tadi bukan berarti dia meninggalkan kewajiban mendengarkan khutbah Jumat, karena di dalam sholat itu dia masih mendengarkan khatib berkhutbah, gitu ya. Masuk di sholat? Masuk di sholat? Hah? 3 menit lagi. Tapi di luar sudah ada yang terdengar itu. Oke, kita cukupkan dulu materi sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daud diangkat oleh Sya'bani hari ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwa yaumal jumu'ah wal imam yakhutub. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk dengan memilih lutut pada hari Jumat wal imam yakhutub, yaitu di saat khatib sedang berkhutbah. Ya, di saat khatib sedang berkhutbah. Para ulama kita menyebutkan di antara alasannya kenapa ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kondisi seperti ini kondisi santai yang akan memudahkan orang lain untuk tidur, ya, untuk tidur. Ini antara alasan para ulama. Kemudian ada yang kelima, tidak boleh berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Tidak boleh berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Garis bawahi larangan berbicara ini hanya pada saat khatib sedang berkhutbah. Kenapa dilarang? Karena orang yang berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah maka akan menyebabkan pahala Jumatnya hilang, pahala Jumatnya hapus.
Bahkan keutamaan fadail mendatangi sholat Jumat itu hilang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man takallama yaumal jum'ah wal imam yakhutub. Siapa yang berbicara pada hari Jumat di saat khatib berkhutbah, fa huwa kamathalil himar. Ini disebut oleh Nabi. Maka dia bagaikan keledai. Ini bentuk apa? Bentuk hinaan dan larangan bagi orang berbicara tersebut. Fa huwa kamathalil himar. Maka dia seperti keledai yahmilu asfar, yang membawa lembaran-lembaran kitab. Asfar, membawa lembaran-lembaran kitab. Bagaimana maksudnya di sini? Maksudnya adalah sebanyak apapun lembaran-lembaran kitab yang berisi ilmu yang dibawa oleh keledai yang ada di atas punggungnya, maka apakah ilmu yang banyak tersebut bermanfaat bagi si keledai? Tidak bermanfaat sama sekali, walaupun di atas punggungnya banyak kitab-kitab yang berisi ilmu. Maka tidak bermanfaat kitab-kitab tersebut, ilmu tersebut bagi keledai. Maka seperti ini perumpamaan orang yang berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Sebanyak apapun amalan ibadah, amalan-amalan sunnah yang dia lakukan pada hari itu, pada saat pelaksanaan sholat Jumat, mendatangi Jumat, ya, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun baginya. Tidak berpahala, hilang pahalanya, hapus pahalanya. Kemudian Nabi melanjutkan, walladzi yaqulu lahu ansih, dan orang yang berkata kepadanya, diamlah anda, hanya sebatas diam saja, diamlah anda, laisat lahu Jum'ah, tidak ada pahala Jumat baginya. Tidak ada pahala Jumat baginya. Hari ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan isnaduhu la ba'sa bihi, sanad hadis ini tidak masalah. Syekh Muhammad Sulaiman menyebutkan maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu Jum'ah, tidak ada Jumat baginya, bukanlah maksudnya para Jumatnya tidak sah. Ya, bukanlah maksudnya Jumatnya tidak sah. Akan tetapi maksudnya adalah tidak ada pahala Jumat baginya. Mana Jumatnya sah, gugur kewajiban Jumatnya, dan tidak perlu mengganti dengan sholat zuhur karena Jumatnya sah namun pahalanya tidak ada. Ini diambil sesuai dengan hadis Abu Darda. Hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa khataban nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala duduk di atas mimbar, wa khataban nas, kemudian berkhutbah di hadapan manusia khutbah Jumat, wa tala ayat min jambi Ubay bin Ka'ab wa ila jambi Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca semua ayat, dan di sampingku, kata Abu Darda, ada sahabat Ubay bin Ka'ab. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, wahai Ubay, mata unzilat hadhil ayat, kapan ayat ini turun? Ya, saat Nabi SAW berkhutbah membaca ayat, kemudian dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab yang berada di sampingnya, kapan ayat dibaca oleh Nabi ini turun? Fa yukallimani tsumma sa'altu fa yukallimani. Maka Ubay bin Ka'ab enggan untuk menjawabnya. Kemudian aku tanya sekali lagi, namun tetap Ubay bin Ka'ab enggan untuk menjawab. Hatta nazala Rasulullah SAW, sampai Nabi SAW selesai dari khutbah, keluar, turun dari mimbarnya. Kemudian baru Ubay bin Ka'ab menyatakan kepadaku, faqala li Ubay, baru Ubay bin Ka'ab menyatakan, malaka min jum'atika illa malakauka. Anda tidak mendapatkan apa-apa dari Jumat Anda kecuali hanya kesia-siaan. Tidak ada dapat pahala apa-apa. Walama sholat Rasulullah SAW, setelah Nabi SAW selesai dari sholat Jumat, itu Pak Akhbar dulu, aku mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan tentang ucapan Ubay tadi. Ya, maka Nabi SAW menjawab, shadaqa Ubay, Ubay benar dalam masalah ini. Ya, idza sami'ta imaman fayatakalam fa'anzid hatta yaqra. Apabila Anda mendengar imam itu khatib sedang berkhutbah, fa'anzid, maka diamlah sampai imam itu selesai berkhutbah. Para ulama menjelaskan bahwa
Tak kala Abu Darda berbicara di saat khatib sedang berkhutbah, ya, apa yang diucapkan oleh Abu Darda tadi? Dia bertanya kepada Ubay, ayat baca Nabi ini kapan turun? Gitu ya, berbicara. Namun Ubay tidak mau menjawabnya. Selesai Nabi khutbah turun, Ubay ucap, "Malaka min jum'anka tidak malaka." Anda tidak mendapatkan apa-apa dari Jum'anka kecuali sia-siaan saja. Kalau Rasulullah SAW, karena Nabi SAW selesai sholat, Abu Darda ini tidak terima ya. Lalu mendatangi Nabi SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi SAW? Sadaqah Ubay, benar Ubay. Kata para ulama, namun tidak ditemukan riwayat Nabi SAW memerintahkan Abu Darda untuk mengulang sholat zuhur. Tak temukan. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Nah, ini menjelaskan bahwa sholat Jumatnya sah, gugur kewajiban, sehingga tidak perlu diganti dengan sholat zuhur. Ya, ini maksudnya. Sehingga banyak orang yang keliru dalam masalah ini, yang memahami bahwa orang berbicara dalam Jumat maka Jumatnya tidak sah. Ya, maka yang benar tidak. Kemudian masih banyak kaum muslimin yang tak mengerti dengan ini. Padahal dampaknya besar, betul tidak? Ya. Bahkan kami masih melihat orang-orang yang berpakaian rapi, artinya orang berpendidikan ini, orang kantoran, namun tak kalah menghadiri sholat Jumat dia ngobrol, kemudian langsung. Dengan siapa dia ngobrol? Diajaknya anak pondok Jabar Rahmah, ngece-ngece. Padahal ketika itu Abu sedang berada di atas mimbar, anak khatib, khutbah. Yang pada anak pondok nyelayani lompat ngece. Pada wae ya, sama saja anak pondok jawab apa tadi? Masih banyak kaum muslimin, ya. Baik. Makanya Syekh Muhammad bin Utsaimin menyatakan orang yang berkata kepada saudaranya, "Amsik, diamlah," hanya sebatas itu menyebabkan Jumatnya tidak sah, padahal yang dia lakukan ketika itu adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul tidak? Orang melakukan kemungkaran, berbicara, dia mengganggu orang lain ketika khatib berkhutbah, dia larang. Namun tak kala amar ma'ruf nahi munkar dia lakukan di saat khatib sedang berkhutbah, tetap menjadikan pahala Jumatnya sia-sia. Apalagi kalau berbicara itu urusan dunia. Khatib berkhutbah hanya tanya bara sawit sekilo, kan? Maka apa lagi? Amar ma'ruf nahi munkar saja pahala Jumatnya hilang, apalagi kalau ada urusan dunia yang dia bahas. Ketika Khatib sedang berkhutbah, itu lebih parah lagi. Makanya kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, tidak boleh ketika khatib sedang berkhutbah itu kita menjawab salam, tidak boleh. Bayangkan, menjawab salam tidak boleh. Ya, ada orang datang, "Assalamualaikum," kemudian jawab, "Waalaikumsalam." Itu sedang berkhutbah, tidak boleh. Hilang pahala Jumat. Karena ungkapan "Waalaikumsalam" itu adalah pembicaraan. Semoga keselamatan juga atas anda. Berbicara, tak boleh. Kemudian juga para ulama menyatakan tidak boleh mendoakan orang yang bersin. Jadi kalau sedang berkhutbah, hajin. Kemudian katanya alhamdulillah. Kita sebelah, yarhamkallah. Amalan sunnah, betul tidak? Maka itu hak sesama muslim. Ya, apabila dia bersin mengucap alhamdulillah, maka kita memiliki kewajiban untuk mendoakannya karena itu hak dia. Namun amalan ini tak kalah dilakukan di saat khatib sedang berkhutbah, hilang pahala Jumat. Ya, amalan yang disyariatkan, namun dilakukan tidak pada waktunya, sia-sia. Apalagi kalau seandainya amalan yang tidak disyariatkan. Apalagi amalan yang tidak disyariatkan. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
menjelaskan walaupun dilarang berbicara di saat khatib sedang berkhutbah, namun ada dua kondisi yang dibolehkan berbicara di saat khatib sedang berkhutbah. Ada dua kondisi yang dibolehkan berbicara di saat khatib sedang berkhutbah. Apa dia? Yang pertama adalah pembicaraan yang terjadi antara imam dengan makmum yang dimulai oleh si imam. Imam berbicara kepada makmumnya, ya sebagaimana tadi Nabi SAW berbicara dengan orang yang masbuk tadi. Nabi SAW bertanya, "As-salaita ya fulan?" Hai fulan, apakah anda telah sholat? Kemudian orang yang datang tadi, yang langsung duduk tadi, dia yang bilang, "La ya Rasulullah, saya belum sholat ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kau sholat rakaat ini, bangun sholat 2 rakaat." Padahal ketika itu Nabi sedang berkhutbah, ya, maka ini tidak masalah. Yang kedua, pembicaraan antara makmum dengan khatib yang dimulai oleh si makmum, ini juga tidak masalah. Pembicaraan antara si makmum dengan khatib yang dimulai oleh si makmum, ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Anna rajulan dakhala al-masjid. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumul Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Faqala, orang tersebut langsung berkata, "Ya Rasulullah, halakal amwal wa qata'ati subul." Wahai Rasulullah, telah musnah harta kita. Artinya ladang sawah kita sudah musnah karena kemarau panjang, ya, musim panas yang sekian lama, kemarau, kering kerontang, sehingga sawah dan ladang sudah mulai punah. Kemudian waktu disebul dan jalan-jalan sudah mulai rusak, sudah mulai retak-retak jalan. Pada Allah ini sana, mohonlah berdoa kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menurunkan hujan untuk kita. Para Rasulullah SAW ya, ketika itu Nabi SAW langsung mengangkat kedua tangannya. Waqal, Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Kata Anas bin Malik yang menyampaikan hadis ini, belum lagi Nabi SAW turun dari atas mimbar, masih berdiri di atas mimbar, tiba-tiba kami telah melihat gulungan awan hitam yang mulai berkumpul. Kemudian seketika itu hujan turun, sampai-sampai air hujan itu turun dari atas kepala Nabi SAW dan membasahi baju Nabi. Kata Anas bin Malik, 1 minggu kami tak melihat matahari. Masya Allah, doa Nabi ya. Tak diturunkan hujan, turunkan hujan 1 minggu tak kunjung melihat matahari, hujan terus siang malam. Gini. Pas Jumat berikutnya masuk lagi sahabat tadi. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'ati subul. Ya Rasulullah, lah hancur tanaman-tanaman awak. Kebanjiran. Ya. Jalan-jalan sudah putus. Banjir, longsor segala macam. Pada Allah an yumsikaha anna. Doalah kepada Allah agar Allah berhentikan hujan ini. Ya. Manusia tidak ada yang berani sama sekali. Tak kau nak redor, tak kau nak redor. Tak mengelak tadi. Maka apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Para Rasulullah SAW ini, Nabi kembali menengadahkan kedua tangannya ini pada Jumat berikutnya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wa lana. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk pinggiran-pinggiran kota ini dan jangan turunkan hujan ke tengah-tengah kota. Ya, tapi tidak langsung minta ya Allah berhentikanlah hujan dah. Ya. Nah, ini terjadi pembicaraan apa tidak? Terjadi pembicaraan antara makmum dengan khatib. Ini pengecualian
Ya, pengecualian boleh berbicara di saat khotib berkhutbah, namun hanya dua kondisi. Sehingga jangan dicela. Seorang khotib tak kala dia berkhutbah di atas mimbar, kemudian dia lihat anak-anak ribut, dia tegur oleh si khotib. Anak-anak, pojok sana diam. Ya. Atau ketika khutbah dia melihat orang yang datang masih banyak, sementara di depan masih ada yang kosong. Kemudian saat berkhutbah diminta kepada bapak-bapak, mohon untuk maju ke depan. Bukan sampai depan, saudara kita masih banyak yang datang. Keluar dia dari tema khutbah Jumatnya. Ya, maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Atau misalnya di saat khotib sedang berkhutbah salah khotib. Ya, salah khotib. Ada misalnya rukun Jumat yang tertinggal. Apa contohnya? Khotib hanya khutbah satu kali. Yang kemarin terjadi. Khotib khutbah hanya satu kali. Tidak ada duduknya, tidak ada khutbah kedua. Boleh tidak bagi siapapun menegurnya? Boleh. Jangan suka-suka. Jangan sampaikan, Pak Imam, Ustaz, Khatib, khutbahnya baru satu kali. Ini tidak masalah. Karena berbicara terjadi antara makmum dengan khatib. Berarti yang dilarang itu apa? Antara sesama makmum. Ini yang dilarang. Kemudian kata para ulama, dibolehkan khatib dengan imam tadi, atau imam dengan khatib antara jamaah makmum dengan khatib atau khatib dengan makmum tadi. Ini dibolehkan kalau ada hajat, ada tuntutan, ya, ada tuntutan untuk berbicara saat itu. Boleh. Maka sebuah kekeliruan besar. Beberapa masjid pernah kami mendengar ada pengurus masjid yang mencoret nama khatib Jumat. Dia dipanggil-panggil juga khatib mau kemari. Batu, tak sah khutbah Jumatnya loh. Pada itu, ketika berkhutbahnya, nyoh hari-hari aja anak-anak, yang memakan itu anak-anak kami yang berbicara itu, diam dulu. Ya, kemudian pengurus masjid menyatakan tak sah khutbah Jumat. Yang ngecek gitu kok. Ajalnya khatib memang untuk orang mengecek. Nah, siapa yang salah ini? Nah, pengurus masjid yang salah. Ini jahil murakkab namanya. Tidak berilmu, tidak sadar pula kalau dia tidak berilmu. Sok-sok berilmu pula. Sehingga ustaz yang disalahkan. Tak pelajari ilmu agama di mana. Ini salah. Ya. Baik, maka jaga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya beberapa adab yang disebut oleh para ulama kita yang harus kita perhatikan di saat kita menghadiri sholat Jumat. Yang kalau seandainya kita mengabaikan adab-adab ini, maka akan mengurangi bobot pahala Jumat kita atau bahkan bisa menghilangkan pahala Jumat kita. Bahkan lebih parahnya bisa menjadikan kita berdosa. Karena di antara adabnya ada yang dihukumi wajib, sebagaimana tidak boleh menyakiti saudara kita, tidak boleh menyuruh saudara kita yang telah duduk duluan untuk berdiri agar kita bisa duduk, tidak boleh. Baik, cukup materi kita untuk malam hari ini. Sampai di sini, insyaallah besok kita masuk materi fikih salat Id. Fikih salat Id insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kami persilakan kalau sekiranya ada di antara Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya sejauh pembahasan kita, tafadhol. Bismillah, apakah ada dalilnya sebelum azan membaca sholawat Ustaz, baik azan sholat Jumat dan azan di waktu sholat fardu lainnya? Tidak ada sejauh yang kami ketahui, tidak ada. Dan belum kami temukan dalam kitab-kitab para ulama tentang adanya anjuran membaca sholawat sebelum azan. Yang ada itu apa? Bersalawat itu setelah azan dengan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qaimah dan seterusnya. Ustaz, itu dari mana asal Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya ditanyakan dari mana asalnya setiap yang diperbuat bagi orang, bingung kita. Nah,
Baik, Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain? Mengeraskan sedikit. Ketika hati mengucapkan salam, apa hukumnya gimana salam Menjawab salam khatib di dalam hati. Keluar kita bersin jadi dan ada lagi misalkan salah satu makmum ada yang bersin, terus dia misalkan dia mengucapkan dia Alhamdulillah. alhamdulillah kita balasnya Allah itu apa hukumnya? Kedua-duanya dalam hati. Ya, Ya, banyak sekali orang yang salah kaprah dalam masalah ini. Apa bentuk salah kaprahnya? Mereka memahami bahwa ibadah-ibadah yang sifatnya lisan, ucapan, itu bisa dipindah dengan hati. Dan ini salah. Kita telah sampaikan bahwa ibadah itu ada 3. Ada ibadah itu ibadah lisan. Apa ibadah lisan contohnya? Ya, zikir-zikir, baca Al-Quran, bacaan-bacaan sholat, lafaz azan, doa-doa. Ini ibadah lisan. Ada ibadah jawari, anggota tubuh. Apa contohnya? Gerakan-gerakan badan ketika sholat itu. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, berdiri, bersedekap di dada, ruku, i'tidal, sujud, duduk, salam. Ini ibadah jawari, ibadah anggota badan. Ada dia ibadah hati. Mana dia ibadah hati? Rasa khusyuk, khosyah, rasa takut, mahabbah, rasa cinta, roja, rasa harap. Ini semuanya ibadah hati. Maka tidak bisa satu ibadah dipindahkan kepada jenis ibadah yang lain, tidak bisa. Ya. Nah, maka orang yang ketika sholat dia membaca bacaan sholatnya dengan hatinya, tak bergerak bibirnya, maka tidak sah sholatnya, karena tidak dianggap dia membaca bacaan sholat. Karena bacaan sholat itu ibadah lisan, bukan ibadah hati. Kalaulah seandainya apa yang terbetik di dalam hati itu sudah dianggap sebagai sebuah ucapan, maka tentu tak ada satu di antara kita yang sholatnya sah. Karena banyak ketika kita sholat itu hati kita berucap yang lain, betul tidak? Berucap ini, berucap itu, bicara ini, bicara itu. Kalau dianggap setiap terbetik dalam hati sebagai sebuah ucapan, berarti orang tersebut telah sholat dengan yang disertai dengan ucapan-ucapan di luar ucapan sholat. Dan ini membatalkan sholat, betul tidak? Kita berlalu kemarin pembahasan pembatal sholat. Namun tak ditemukan para ulama menyatakan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya yang seperti ini, hatinya berucap-ucap yang lain, mulutnya lain pula. Ini tak ada para ulama menyatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena bacaan yang terbetik dalam hati tidak dianggap sebagai sebuah bacaan. Betul? Tidak dianggap sebagai sebuah bacaan. Maka kalaupun dia menjawab salamnya Waalaikumsalam tapi dalam hati, tidak dianggap menjawab salam. Saudaranya bersin alhamdulillah, kemudian dia doakan ya Allah, tapi dalam hati tidak dianggap dia telah menunaikan hak untuk saudaranya. Karena itu apa? Ibadah lisan, maka jangan dipindahkan kepada hati. Yang hebatnya, banyak kaum muslimin ini ibadah lisan pindah kepada hati, ibadah hati dipindahkan ke lisan. Niat contohnya, niat itu amalan hati. Kemudian kaum muslimin memindahkannya kepada lisan dengan mengucapkan melafazkan niat, usolli itu, nawaitu ini, nawaitu ini. Padahal tidak ada satu pun dalil, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang mengajarkan bacaan niat itu dilafazkan. Padahal berapa kali Nabi SAW sholat seumur hidupnya? Sering. Berapa banyak ibadah yang telah diperbuat oleh Nabi? Banyak. Berapa banyaknya sahabat Nabi yang menjalankan mengamalkan amalan yang disyariatkan diajar oleh Nabi? Banyak sahabat Nabi. Namun kenapa tak satu pun jalur riwayat yang sampai kepada kita
mereka mengajarkan lafaz tertentu untuk ibadah tertentu, lafaz niat tertentu untuk ibadah tertentu. Kenapa? Karena memang niat itu bukan amalan lisan tapi amalan hati. Gitu ya. Maka jangan sampai ibadah hati dipindahkan ke lisan, ibadah lisan dipindahkan ke hati. Masalah. Sehingga ketika dia takbiratul ihram, dan bergerak bibirnya, tak sah salat. Tidak dianggap dia takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah, tak sah salat. Tidak dianggap dia baca Al-Fatihah. Paham? Baik. Tapi rasul ini punya musuh, Ustaz. Itu rasul, itu namanya talbis iblis. Ya, dikecoh kita oleh takdir syaitan. Zikir dan selawat dalam hati. Termasuk yang namanya zikir itu bacaan ibadah lisan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Maka itu adalah ibadah lisan, bukan ibadah hati. Tapi kalau seandainya di dalam hati ada rasa muraqabah, rasa diawasi oleh Allah, betul? Dia merasa diawasi oleh Allah, itu ada hati. Dia roja rasa harap, berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahannya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Harapan itu ibadah hati. Rasa cinta dia dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan masjid Allah, cinta dengan agama Allah, cinta dengan Rasulnya Allah, ibadah hati. Tapi lafaz zikir yang diucapkan di dalam hati, maka silahkan temukan satu dalil saja yang Nabi SAW pernah mengajarkan berzikir di dalam hati. Ya, tidak. Baik. Ada lagi lain? Orang yang melapaskan apa maksudnya? Melapaskan bacaan sholat. Ustaz tanya sama antum, bagaimana cara orang berwudu yang tangannya potong? Ini sama, ini sama. Orang berwudu tangannya potong bagaimana? Hah? Maka gugur kewajiban membasuh tangan karena tangannya akan dicuci, itu tidak ada lagi. Maka orang yang sholat tadi, yang bisu, bagaimana? Sebagian ulama menyatakan dia harus menggerakkan bibirnya, ya kan? Karena minimal yang mengucap itu dengan menggerakkan bibirnya. Namun dibantah oleh Syekh Muhammad Shalih ini. Saya menyatakan bahwa tidak disyariatkan orang yang bisu tadi untuk menggerakkan bibirnya. Kenapa? Karena menggerakkan bibir itu fungsinya apa? Untuk benar di dalam melafazkan bacaan sholat itu, betul tidak? Namun karena memang dia bisu, digerakkan bibirnya juga tidak akan betul, maka itu tetap tidak disyariatkan. Terus bagaimana caranya Ustaz? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Barangkali ini memang otomatis lagi dia mengucapkannya, dia hadirkan dalam hatinya lagi. Itu seperti itu. Ya, Allah Ta'ala. Namun kalau tidak bisa bicara maka
Ya, kita tinggal di samping masjid yang di pekarangan masjid itu ada kuburannya. Ada kuburan dan apa hukumnya awak sholat di masjid seperti itu. Kemudian sholat yang telah lakukan selama di masjid itu, apakah tidak berbedanya, tidak sah gitu ya? Satu, tidak dibenarkan kita di dalam syariat Islam untuk sholat di masjid yang ada di situ kuburannya, karena ini hampir mirip dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani lantaran mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dari kalangan mereka sebagai tempat ibadah. Menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ternyata ini yang menyebabkan mereka mendapatkan laknat dari Allah. Kata-kata laknat ini menjelaskan diharamkan. Sampai itu masuk besar-besar. Tak boleh gitu ya. Terus bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah masjid lebih dahulu di tempat tersebut atau kuburan lebih duluan. Kalau seandainya kita memahami di situ kuburan lebih dahulu, maka yang harus dilakukan adalah masjid dirobohkan, karena itu berarti pemakaman, tempat makam. Makam itu bahasa Indonesia ya, makam. Sehingga masjid yang salah di tempat pendidikan yang didirikan di tempat pemakaman. Pada Nabi SAW menyatakan, yu'ilat li al-ardu masjidan wal tahura illa al-hamamat wal maqabir. Allah telah menjadikan untuk bumi ini semuanya suci dan sah tempat ibadah, masjid, kecuali dua tempat yang tak boleh dijadikan tempat ibadah. Apa itu? Kuburan dan kamar mandi, WC, itu tidak boleh. Nah, gitu. Maka kalau seandainya ini lebih dahulu di situ pemakaman, berarti bisa dikatakan ini tanah pemakaman, tidak boleh bangun masjid, maka masjidnya harus dipindah. Tapi kalau seandainya kita tahu kuburannya datang belakangan, masjid yang lebih dahulu dibangun, berarti kuburan yang salah. Maka kuburannya yang digali kemudian dipindah ke tempat yang lain, karena ini tanah masjid, bukan tanah pemakaman. Kok itu Ustaz baca ulang sekampung aja Ustaz. Bahkan merobohkan masjid kira jawabnya ini kan terang orang menyangkut merobohkan masjid ini. Terus gimana caranya Ustaz? Disiasati, berarti dipisahkan antara tanah pemakaman dengan tanah masjid dengan dikasih dinding, atau misalnya telah ada pembatasnya jalan yang dilewati sehingga sebelah situ masjid, sebelah sininya kuburannya, maka ini tidak masalah. Sehingga dengan demikian jelas di situ ini dia yang tanah masjid dan ini dia yang tanah pemakaman. Jadi dipagar tanah masjid mana, tanah pemakaman mana. Ini solusinya. Baik, kemudian bagaimana dengan sholat yang kita lakukan selama ini di situ? Selama terpenuhi syarat dan rukun sholatnya, maka sholatnya sah dari sisi sholatnya. Namun kita tidak dianjurkan untuk sholat di masjid-masjid yang ada kuburannya. Apalagi kuburannya berada di mihrabnya. Nabi bilang, "Shallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kalian sholat menghadap kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Di negari awak di kota khusus pesisir selatan, namun merasa takjub kita itu berlomba-lomba orang untuk mengumpulkan orang yang meninggal di masjid. Susah awak mencari masjid yang tidak ada kuburannya mana? Kenapa serupa itu? Tidak tahu apa. Apakah masyarakat kita memahami tak kala jenazah dikuburkan di samping masjid, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari orang yang beribadah di masjid tersebut, padahal masjid itu bukan masjid dia yang bangun. Terus ada yang sampai kepada kami ya, bacaan Al-Quran orang yang sholat situ itu Ustaz, aturingan azab orang dalam kubur tadi ya.
Tidak jadi seharusnya yang diazab, usaha tidak jadi diazab karena orang sholat. Azab berkumandang, dia diazabnya. Kalau bantu itu, kenapa para sahabat Nabi SAW itu seluruhnya tidak dikuburkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tapi dikuburkan di tanah baki, pemakaman baki. Itu betul tidak? Tak ditemukan satu pun dalil yang menjelaskan bahwa jenazah yang dikuburkan di samping masjid, apalagi di dalam masjid, akan mendapatkan manfaat dari orang yang azan, orang yang sholat, orang percampuran di masjid. Bahkan hadisnya ada menyatakan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu yang ada. Ya. Ada protes lagi. Bahkan Masjid Nabawi Ustaz. Kuburan Nabi di dalamnya, kuburan Abu Bakar, Umar di dalamnya. Apa Ustaz? Maka kita katakan pertama sekali, Nabi SAW tidak dikuburkan di Masjid Nabawi. Abu Bakar As-Siddiq tidak dikuburkan di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab tidak dikuburkan di Masjid Nabawi. Akan tetapi Nabi SAW dan dua sahabatnya dikuburkan di kamar Aisyah. Karena itu rumahnya Nabi dulu, rumahnya Aisyah. Sampai sekarang itu tetap jadi rumah. Gitu ya. Terjadi perluasan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, tapi perluasannya itu ke samping, tidak masuk. Rumah Nabi itu tidak masuk. Namun pada masa Khalifah Marwan atau lupa kita ini, Khalifah Marwan kalau tidak salah, maka perluasan Masjid Nabawi meluas ke belakang, ke samping segala macamnya itu, sampai masuklah rumah Aisyah ke dalam Masjid Nabi. Dan sahabat yang masih tersisa ketika itu, yang masih hidup ketika itu, dan ulama-ulama tabi'in telah mengingkari apa yang diperbuat oleh umara, oleh pemerintah penguasa kota Madinah ketika itu. Telah diingkari, telah disampaikan, telah diingatkan. Itu disebut oleh para ulama kita dalam sirah. Ya. Namun karena pemerintah tidak mendengarkan apa disampaikan oleh para ulama, ya, tetap maka terjadi apa yang terjadi sekarang. Walaupun demikian, tetap kuburan Nabi itu tidak termasuk bagian dari Masjid Nabawi. Sikonya sampai kini masih lihat tak Masjid Nabawi itu? Maka tinggi. Bahkan ada orang yang bisa dekat-dekat di situ, diusir, suruh jauh-jauh kan gitu kan. Banyak orang Indonesia mitosnya banyak sekali. Ya. Berdoa di dekat kuburan Nabi, minta kepada Nabi, itu segala macam. Ini termasuk mustajab dakwah katanya, segala macam. Jadi gitu Pak ya. Allah sama. Maka menyerankan tanpa ada yang tidak ada kesalahan. Kalau kita menegur seseorang, bicara tidak dengan bicara, gerakan kecepatan itu bisa mengelola suatu. Oke. Menegur orang bicara dengan isyarat, tidak dengan ucapan. Apakah itu juga membatalkan pahala Jumat kita? Allah Ta'ala alam. Zahir dari hadis kita bacakan tadi, zahir dari hadis kita sebutkan tadi itu tidak. Karena yang dilarang apa? Berbicara. Takallama, man takallama, siapa yang berbicara. Wal imamu yakhtub yaumal jum'ah, di saat pagi khutbah pada hari Jumat, faqad lahu fala jum'ata lahu, maka tidak ada pahala Jumatnya. Jadi berbicara. Namun apakah kita dianjurkan untuk menjalankan kota infak? Kadang-kadang kota infak itu lebar-lebar kereta api, Igu hampir sepanjang ranta, ya kan? Untuk ini sepanjang menjalankan wah. Apakah itu dianjurkan untuk dijalankan di saat mati sedang berkhutbah? Kita katakan tidak. Ya, kenapa? Karena itu memalingkan orang dari mendengarkan khatib berkhutbah. Itu betul tak?
Di antara alasan kenapa berbicara itu dilarang di khutbah khutbah, karena itu akan memalingkan dia dari mendengarkan khutbah. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9 itu, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila kalian diseru untuk menegakkan salat pada hari Jumat, bersegeralah mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Maksudnya kata para ulama, tinggalkan seluruh hal-hal yang akan memalingkan dia dari ibadah Jumat. Nah, itu maksudnya. Terus gimana maksudnya Ustaz? Tak boleh waktu membuat infak. Maka tidak pula kita menyatakan tidak boleh. Tapi jangan dijalankan di saat khatib berkhutbah. Sebelum khatib berkhutbah silakanlah. Namun alangkah baiknya kalau seandainya itu ditaruh saja di tempat pintu masuk, sehingga kita selaku pengurus tidak merusak ibadah orang lain. Dan sampai yang diarahkan Pak Ado jadi pengurus, malahan dosa yang didapatkan. Ya, Allah Ta'ala. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih. Pancing sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Alhamdulillah. Apa hukumnya memanggil istri dengan panggilan ibu, umi? Panggilan tersebut tidak bermaksud dengan menyamakan di saat kita memanggil ibu kandung. Jazakumullah khairan. Ini juga pernah diprotes sama ibu. Masa sama istri suruh panggil umi Ustaz? Ya sebetulnya kita manggil itu untuk membiasakan anak. Pernah salah satu apa ngomong, Ustaz, saya dulu manggil istri saya itu panggil sayang. Sayang. Antum perlu nikahnya kan jawab. Belum paham antum itu. Namun lantaran karena anaknya sering dengar abinya manggil sayang sama anak uminya, anaknya pun ikut panggil sayang. Semenjak itu saya lupa panggilan kalau depan anak saya panggil umi. Gimana tuh Ustaz? Sebatas itu cuma ada masalah. Yang maksud sana itu kan umi anaknya. Iya. Karena secara bahasa Arab ummi itu artinya adalah ibu, gitu ya. Dengan ada ya itu yang disebut ummi, ibu. Kalau ibu, ibu. Memang dalam ejaan ini itu bisa kita gunakan ummi. Ummi bulan. Itu belajarnya dari Ya, makanya kalau seandainya itu masih dalam wacana membimbing anak, coba tidak masalah. Allah Ta'ala. Sama. Tapi kalau seandainya memang sudah ada maksudnya dia menyamakan istrinya dengan ibunya, anta kadah li ummi, anda seperti punggung ibumu. Setelah macam ya, tak bisa dipungkiri itu bilang karena kafarat itu bilang. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala